memuliakan nama Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kesukaan, korban kesukaan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami sebentar ingin merenungkan akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan lewat firman-Mu, sehingga iman kami diteguhkan, dikuatkan, menghadapi kesukaran, menghadapi penderitaan, menghadapi pencobaan hidup ini. Tuhan, pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan hamba-Mu. Kau berikan kekuatan untuk bisa membagikan berkat Tuhan lewat firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, Kau urapi kami semua dengan hikmat Roh Kudus untuk dapat menangkap isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Kami sambut berkat Tuhan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita percaya berkata, amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama membuka Alkitab kita. Masuk di bulan Februari, kita punya tema yang baru, yaitu tekun seperti Ayub. Ayat tema yang diambil dari surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang kelima, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Surat Yakobus pasal yang kelima, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya baca ayat 7, jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-8, dan seterusnya sampai ayat 11 kita baca bersama-sama. Judul perikop, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu harus sabar dan harus menahan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, berdoalah dan berdoakan, serta sabar dalam hati yang telah berjalan demi nama Tuhan. Sama-sama, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita tekun seperti Ayub. Jadi yang ditekankan di sini adalah ketekunannya, ketekunan seperti yang dimiliki oleh Ayub, bukan penderitaannya, ya. Tetapi dua hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Saudara bisa tekun kalau ada penderitaan, pencobaan, masalah, kesukaran. Itu latihan untuk bisa mengalami ketekunan, ya. Tetapi yang saya ingin tekankan sesuai dengan tema dan visi untuk tahun ini adalah ketekunan. Sebab ada yang berkata, Pak, kalau temanya tentang ketekunan, tekun seperti Ayub. Wah, nggak sanggup, Pak. Berat ini, Pak. Nanti banyak pencobaan, banyak masalah, penderitaan, apalagi seperti Ayub. Habis-habisan, hartanya habis-habisan, anak-anaknya habis semuanya. Tinggal satu kesayangan, istrinya pun juga tidak menguatkan. Ya, saudara, kita tidak mengimani penderitaan, tetapi penderitaan itu pasti ada di dalam hidup kita. Ya, pasti itu terjadi dalam skala besar maupun sampai yang kecil. Tetapi menghadapi penderitaan itulah dibutuhkan ketekunan. Ya, dibutuhkan ketekunan. Nah, firman Tuhan di ayat 7 dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai
kepada kedatangan Tuhan. Ini diawali dengan satu nasihat, ya, bahwa kedatangan Tuhan itu pasti terjadi, dan sebelum kedatangan Tuhan itu terjadi, dunia mengalami masa yang sukar. Karena itu firman Tuhan ingatkan supaya kamu bersabar sampai kepada kedatangan Tuhan. Ya. Karena keadaan kita ini makin sulit. Ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, aksi demo di mana-mana. Itu bukan hanya di Indonesia, tetapi di penjuru dunia ini. Kondisi guncangan ini terus semakin kuat, semakin menerpa kehidupan manusia. Dan dampaknya pasti kena dalam kehidupan kita. Saudara jangan berkata anak-anak Tuhan pasti tidak akan mengalami dampaknya. Tetap ada dampaknya. Nah kalau harga barang naik semua, ya kita juga mesti beli barang dengan harga yang tinggi. Dampaknya pasti ada. Ya, yang bekerja di satu perusahaan belasan puluhan tahun tiba-tiba kena PHK. Wah, dampaknya kena. Nah kalau dampak itu sudah kena dalam hidup kita, saudaraku, pasti itu akan membawa guncangan. Ya. Hanya tinggal kita, apakah kita punya kerajaan yang tidak terguncangkan seperti yang ditulis dalam surat Ibrani, ataukah kita mudah diguncangkan? Kalau kita punya kerajaan yang tidak terguncangkan, apapun guncangan yang ada di dunia ini, maka kita tetap teguh, kuat. Ya. Makanya dibutuhkan ketekunan. Orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang tekun, hidup dalam ketekunan, dia akan tahan bantingan. Dia tidak mudah menyerah, dia tidak mudah jatuh tergelitar. Sebab apa? Hatinya melekat dengan Tuhan. Setiap kita pasti punya salib. Ya. Ada yang salib dihadapi adalah masalah rumah tangga, ada salib bisnis, pekerjaan, usaha, ada salib pelayanan, ya, ada salib kondisi tubuh, kesehatan tubuh, ya. Jadi berapa? Dua minggu yang lalu, ya, jadi dua Sabtu yang lalu, minggunya saya harus masuk rumah sakit karena hari Kamis itu saya sudah biarkan coba bertahan gangguan hernia, ya, apa orang Jawa bilang turun berok, ya, turun berok itu, ya. Waduh, itu keluar masuk agak menyiksa. Ya saya pikir tidak apa-apa, bisa diatasi. Ibu Trivena kasih tahu, diurut aja Pak, bukan diurut keras tapi dinaikkan aja, dipijit, dinaikkan supaya masuk lagi, ya, supaya tidak membahayakan. Saya bisa bertahan kurang lebih 1 bulan, tapi hari Kamis pas akan berangkat hemodialisis, ya, cuci darah, waduh kesakitan. Itu betul-betul turun terus kemudian kayaknya menjepit, kayak dipelontir gitu. Gerak sedikit sakit, batuk sedikit sakit, menyiksa. Sampai akhirnya kemudian saya kasih tahu istri saya, tidak kuat ini, tidak mungkin bisa cuci darah ini kalau seperti ini. Masuk ke IGD di Royal Progress, ya, karena saya menjalani hemodialisis di Royal Progress. Masuk di IGD, ya. Di IGD kemudian suruh puasa, sore dioperasi, tapi kemudian dokter bedah siap, dokter internisnya siap, dokter anestesinya nggak siap. Wah, nggak berani dalam kondisi bapak seperti ini, ya, akan menjalankan operasi. Karena kondisi saya juga lemah waktu itu, udah begitu juga jamnya cuci darah, udah gitu dia lihat saya batuk-batuk, wah gigit, orang saya bilang batuknya gigit sampai saat ini, ya, sampai tadi malam masih batuk gigit, udah 3 bulan. Tiap malam menyiksa sekali, ya, tapi saya coba terus bertahan, ya. Saya minta di malam, Tuhan minta kemurahan. Besok saya mau khotbah, sebenarnya hari ini jadwal istri saya yang khotbah, tapi saya ingin kasih makan buat jemaat untuk tema yang baru ini. Jadi saya minta istri saya,
nanti aku yang ganti kamu khotbah. Oh ya, beneran katanya gitu ya. Ya berdoa minta kekuatan sama Tuhan gitu ya. Saya semalam minta anugerah Tuhan ya, supaya tidak gitu. Itu kalau sudah batuk itu ya, dari jam 10 itu bisa sampai pagi itu batuk terus, baru merem gitu batuk lagi. Nah kondisi saya waktu di rumah sakit yang saya ceritakan tadi, bukan hanya batuk, di ronsen di paru-paru ini sudah ada cairan, rupanya bengkak sekian bulan lamanya naik ya sampai ke paru-paru. Jadi kalau dibikin tidur ya, meluma atau sedikit miring begitu, itu batuk-batuk, lalu sesak nafas. Nah makanya dokter anestesi nggak berani. Lalu nanti kalau dioperasi batuk-batuk lalu kemudian sesak nafas gimana? Jadi minta ditunda. Nah, tapi saya tidak mau berlama-lama ya di rumah sakit. Ya saya minta ya udah malam itu minta dihadi aja karena ini sudah puasa nggak jadi operasi, saya harus cuci darah. Karena saya sudah cuci darah seminggu 3 kali. Karena bengkak-bengkak itu harus terus makin sering dicuci. Kalau enggak bengkaknya akan timbul. Dan kalau bengkak ya akhirnya cairannya naik sampai ke paru-paru. Paling fatal untuk penderita gagal ginjal kronis, kalau sudah direndam paru-parunya dengan air bisa mati tiba-tiba. Wah itu beberapa pasien yang ada di rumah sakit itu saya dengar ada yang meninggal karena mendadak serangan jantung, mendadak karena dia meremehkan ya, sesak nafas nggak bisa tidur, sesak nafas, akhirnya kemudian kerendam paru-parunya ya, dia sampai akhirnya mungkin penuh, dia biarkan ya, akhirnya udah meninggal dunia. Ada satu bapak-bapak yang cerita, ya saya bawa anak yang cerita yang saya bawa ke rumah sakit. Diapakan itu? Karena saya ingin tahu juga caranya gimana. Ini saya sudah berbulan-bulan sering sesak seperti ini ya. Ya dicoplos dari punggungnya, ya itu mancur sampai 700 cc, ya. Oh, saking banyaknya itu udah kebanyakan. Lalu dia cerita lagi, ya papa saya nggak bisa tidur, tidurnya itu harus duduk, mengelung begini, nggak bisa merubah sedikit, udah megap-megap sesak. Loh kok sama? Kondisinya kok sama seperti saya. Jadi saya juga akhirnya bersyukur kalau hari itu juga nggak jadi dioperasi. Nah kalau jadi dioperasi dalam kondisi seperti itu, waduh kan sangat fatal. Ya udah akhirnya kemudian ditunda, akhirnya kemudian cuci darah. Jumatnya datang kembali ke dokter bedahnya untuk janjian untuk ambil BPJS ikut operasi, ya. Lalu dijanjikan hari Minggu opnam, Minggu siang jam 12. Ya, sebelum berangkat opnam, saya minta istri saya hubungi rumah sakitnya. Bisa tidak ada kamar enggak? Karena kalau BPJS itu enggak gampang gitu ya. Kayaknya ya nggak diprioritaskan gitu, yang umum itu yang diprioritaskan. Betul ternyata dari pihak administrasi mengatakan tidak ada kamar, semua penuh. Mau naik ke VIP penuh, ya. Apalagi kalau mau diturunkan ya. Wah jadi gimana ini pas hari Minggu siang itu penyakit saya kambuh, perut mulus, sakit, ya, sesak nafas, nggak karu-karuan badannya. Dan saya akhirnya nggak kuat. Beberapa rekan majelis katakan, udah bawa saja ke RSCM Rencana. Ya, Bapak toh kan selama ini ditangani oleh Profesor ya, Dr. Profesor Endang ya di sana. Endang, bukan Endang ya, Endang. Karena kalau Endang itu kan perempuan, kalau Endang itu bahasa Sunda itu ya. Itu yang selama ini menangani saya untuk persiapan transplantasi ginjal dan seterusnya. Udahlah dibawa di satu jalur aja. Saya bawa ke sana ya. Akhirnya kemudian menjalani, ternyata nggak langsung dioperasi, ya ada masalah yang macam-macam, dari paru-paru yang kerendam, sesak nafas, sampai kemudian waktunya cuci darah hari Selasa, CDL double lumen yang biasanya saya pakai cuci darah di sini, ini mampet. Waduh, dokter katakan ini harus dioperasi. Nah cuci darahnya gimana? Kalau ininya mampet, Rebo coba lagi masih mampet. Padahal itu sudah terlambat. Harusnya saya Selasa itu harus cuci darah. Mundur sampai Rebo, sampai akhirnya cuci darahnya Jumat karena harus operasi. Operasi di hernia hari Kamis, lalu Jumat pagi operasi di CDL ini di alat untuk cuci darah. Makanya ini dinaikkan ke atas. Jadi saya tidak pakai jas hari ini karena nggak mau terbebani, karena masih cekot-cekot rasanya ya kalau kena beban gitu ya. Akhirnya udah melewati 2 kali operasi. Kamis hernia operasi, Jumatnya kemudian juga operasi untuk CDL.
Ya. Nah, saya Sabtu Tuhan diizinkan pulang, ya, jadi 2 Sabtu yang lalu. Nah, saya tanya sama dokter, berapa itu masa pemulihannya? Dokternya kasih tahu, wah itu kalau seperti itu ya bisa 3 bulanan Pak, baru pulih seperti semula. Waduh, kok lamanya ya, 3 bulan. Makanya kemudian rencana pelantikan pengurus hari ini, misalnya sore ya, nanti sore ditunda. Ulang tahun gereja minggu depan sore juga akhirnya ditunda, mundur semua. Ya, jadi kalau saya bisa khotbah ini sebenarnya agak nekat gitu tadi ya. Harusnya bed rest, istirahat total, masa khotbah gitu ya. Menurut saya kalau 2 minggu tidak khotbah itu rasanya mulut ini kecut sudah ya. Pak Yudi sampai ngasih tahu di bagaimana kondisi Bapak. Ya puji Tuhan lebih baik. Bapak khotbah aja biar sembuh. Banyak panjang biar sembuh gitu. Ya puji Tuhan gitu ya. Ya bukan karena Pak Yudi, tapi saya lihat selagi saya bisa ngomong, bisa keluar suara ya saya bisa nyampaikan firman Tuhan. Ya, apalagi ini tema-tema penting untuk bulan ini ya. Nah, saudara, setiap kita ini pasti punya masalah, kesukaran, penderitaan, pencobaan. Waktu operasi kedua, operasi pertama di hernia, ini berjalan dengan baik. Operasi kedua yang di CDL ini, itu 1 tahun alat ini masuk di tubuh saya, jadi udah istilahnya itu campur dengan serat-serat daging dan seterusnya. Wah itu dibius lokal, beberapa tusukan gitu ya. Saya merasakan kesakitan. Dan 2 malam sebelum operasi itu tidak bisa tidur. Dari pagi sampai malam, kalau tidur pun itu mungkin hanya barang 5 menit bangun. Jadi kondisi betul-betul lemah sekali, kurang tidur kan tiap kali ditidurkan sesak nafas. Nah, dokter katakan Bapak ada infeksi paru-paru karena cairan paru-paru yang sudah masuk beberapa bulan lamanya. Jadi akhirnya waktu saya di operasi yang kedua dibaringkan sudah ya, karena posisinya harus tiduran begini. Waduh, tersiksa. 15 menit pertama setelah dibius, saya sudah mulai sesak nafas, dibantu dengan oksigen. Aduh, setengah jam kurang lebih saya nggak kuat. Saya minta sus, saya lihat di kiri saya masih kebuka sedikit. Sus, tolong dibuka kainnya. Saya ingin melihat terang gitu ya. Kenapa ini bikinnya kok aneh melihat terang? Bahkan lebih baik ditutup mata gitu aja. Tapi ini kan lokal kan terasa itu ya. Saya ingin melihat terang karena bayangan saya gelap sekali. Itu kemudian muncul tiba-tiba wajah istri, anak-anak, jemaat Tuhan. Kok pikirannya ini kok mulai negatif gitu ya? Rasanya kayaknya aku ingin dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena saat itu mulai sesak nafas. Ya, saya boleh duduk dok, gitu ya. Karena kan bisa ngomong di bus lokal. Oh jangan, Bapak tiduran aja. Ya udah, saya coba bertahan. Ya, saya tidak kuat. Ini sudah nafasnya mulai menggeh-menggeh, megap-megap. Saya ngomong waktu itu di dalam doa saya, Tuhan, kalau Engkau ambil aku serahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu. Ingat doanya Yesus, ingat doanya Stefanus. Ke dalam tangan-Mu, ku serahkan nyawaku. Itu sudah megap-megap sudah. Bertahan Pak, tinggal sedikit lagi nih Pak, tinggal diambil yang lama, ya pipa yang lama ini dinaikkan di atas, kami akan tutup. Tapi udah tidak kuat dong, tidak kuat gitu ya. Saya paksakan akhirnya saya harus duduk. Saya minta di pos aja, diistirahatkan. Saya udah tidak kuat ini, udah tidak tahan lagi. Akhirnya kemudian dengan berat hati diangkat sudah bu ya. Dokter mengatakan, waduh ini darahnya kan dikasih pencair dana, pengencer darah. Jadi akhirnya darahnya tuh, wah ini darahnya kayak air, tumpah semua yang di sini nih. Saya duduk ini, wah terus muka belakang, saya rasakan itu basah semua. Waduh berlumuran darah semua ini. Ya coba ditutupi kain. Tapi dokternya kan bertahan, jangan panik. Kalau kamu panik nanti kami dokter juga panik juga. Waduh panik gimana? Ini udah mungkin mau mati nih. Ya, cuma saya iya dok. Ya aku udah kuat dok. Sampai dokter di sebelah kiri saya, dok, tolong dok, aku udah kuat ini. Ini kan duduk kan sambil digini kan ya, lama-lama gini terus. Tolong dok, pegang punggung saya tidak kuat ini.
mau jatuh ke belakang ya, dipegang ya, ditahan begitu ya. Tapi ya udah mau megap-megap terus ya, ya. Sampai Tuhan tolong gitu ya. Ayo Pak berdoa Pak. Dokternya baik gitu kan. Bapak tadi kan sudah berdoa gitu ya. Ayo Bapak berdoa lagi gitu ya. Sebelum operasi dia ngomong, Pak, kalau Bapak mau berdoa silahkan berdoa. Saya berdoa gitu ya. Ada beberapa stafnya dia, asisten dan dokternya, saya berdoa dengan suara yang lirih gitu ya. Kemudian Bapak tadi sudah berdoa. Ayo Pak berdoa lagi. Saya berdoa media Kristen saya berdoa. Ya sampai akhirnya selesai ya. Selesai dengan baik. Waduh saya bersyukur Tuhan. Coba kalau ini diperpanjang begitu, waduh menderita sekali ya. 1 jam ya kurang lebih ya operasinya ya. Sehingga berjalan dengan baik ya. Tetapi sampai sekarang masih senut-senut, cekot-cekot masih kerasa. Tapi ini bentuk dari kesukaran ya yang kita hadapi. Ya belum lagi kesukaran kalau malam itu. Saya kasihan sampai dengan istri saya ngomong, udah aku tak pindah di kamar sebelah aja supaya tidak ganggu kamu tidur. Jangan, nggak apa-apa, udah sama-sama ya. Artinya dia juga bisa turut merasakan apa yang saya alami. Tapi dia terganggu jam tidurnya ya, tidak pulas. Kadang ngantuk-ngantuk dia ngurut ini bagian punggung saya gitu ya, dipijetin gitu ya. Terus seperti itu ya. Tapi proses ini terus harus dialami ya, dialami. Nah dalam proses seperti itulah saya baru ngerti waktu saya menyiapkan bahan firman Tuhan. Tidak mudah untuk hidup dalam ketekunan. Tapi Tuhan mau kita tekun. Tekun dalam hal apa? Mari kita lihat lebih dahulu, lihat pengertian kata ketekunan itu sendiri. Coba kita lihatkan. Ketekunan itu dari kata Yunani hupomone. Hupomone itu artinya kemampuan bertahan dalam kesukaran. Bukan dengan sikap sekedar bertahan. Ya, diam, pasif, udahlah. Kalau memang waktunya sakit ya sakit. Kalau ditakdirkan seperti ini ya udahlah, dijalani aja. Ya. Tetapi dengan sikap benar yang mampu menjadikan situasi atau hal yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Coba saudara baca kembali, renungkan baik-baik kalimat ini. Ini definisi ketekunan yang menurut saya paling bagus. Ya, waktu kita belajar tentang ketekunan, saudara bisa cari istilah ketekunan dalam pengertian dalam bahasa Indonesia, dalam pengertian psikologi dan seterusnya. Tapi yang dipakai di dalam kata hupomone ini sungguh dahsyat. Ya, kemampuan bertahan artinya tidak menyerah. Ya, dalam kesukaran, dalam penderitaan, dalam pencobaan, bukan cuma sekedar sikap bertahan, ya bertahan saja, diam pasif. Ya udahlah, kalau yang harus kujalani seperti ini, ya udahlah, jalani aja. Ya, tetapi justru kemampuan bertahan untuk menghadapi kesukaran dengan mengubah kejadian situasi yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Contohnya dalam Alkitab siapa? Paulus dan Silas. Paulus dan Silas dalam kondisi menderita, dibelenggu, ya tinggal tunggu vonis aja saudaraku. Tapi mereka memuji Tuhan, mereka nyembah Tuhan. Lalu situasi yang tidak menyenangkan dan situasi itu kemudian diubah. Kuasa Tuhan dinyatakan, belenggu dilepaskan, jadi gempa, ya, dan kemudian mereka bebas. Saudara-saudara, ada kekuatan yang di dalam diri ini untuk mengubah situasi yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Waduh, saudara, waktu 3 bulan saya harus menderita batuk sesak, itu penderitaan. Ya, pada awalnya itu munculnya jam 2, jam 3 sampai subuh. Tapi lama-kelamaan berkepanjangan, pagi, siang, malam, ya itu sering batuknya keluar. Apalagi kalau sudah malam, itu tidak berhenti, ya terus sampai dada saya sakit. Ya. Waktu itu saya jengkel, saya marah, ya aku tidak bisa tidur. Ya. Tuhan, tolong aku tidak bisa tidur. Aku terganggu ini Tuhan. Saya mulai marah, jengkel,
mulai bersungut-sungut. Tiap hari seperti ini, tiap hari kambuh. Saya tangking dalam nama Yesus, usir sama istri saya. Tangking sakit penyakit, batuk, dalam nama Yesus, malam mau tidur, minta anugerah Tuhan, minta berkat Tuhan, supaya tidak batuk-batuk lagi. Tapi terus batuk. Untuk mengubah sesuatu, situasi yang tidak menyenangkan, untuk kemuliaan tidak mudah. Sampai akhirnya kemudian, saya belajar ketika saya jengkel, saya marah, mulai saya nyembah Tuhan. Terima kasih kau baik. Sesuatu yang terjadi tidak luput dari segala bencana. Sesuatu yang terjadi tidak lepas dari segala kehendak. Beri kekuatan buat aku untuk terus bisa memuji Engkau, bersyukur, menyembah Engkau. Baru hati saya mengalami kelegaan. Walaupun tetap gak bisa tidur, tapi saya gak jengkel lagi. Ya, tiap hari itu mungkin pembantu akan melihat tong sampah dan kresek itu penuh dengan ludah riak, ya, yang saya buang. Tiap berapa menit sekali itu harus dibuang, campur tisu sampai banyak. Itu tiap hari, saking kresek hampir penuh. Waduh, itu perjalanan yang cukup panjang dan menyesalkan. Tapi Tuhan itu baik. Saya waktu menyiapkan firman Tuhan ini, Tuhan kasih tahu, aku sudah ngajar kamu sekian bulan lamanya untuk long suffering, tahan dalam penderitaan, sabar, bertekun. Tidak mudah memang, tapi engkau harus melewati itu. Sampai kapan? Nggak tahu. Ya. Sampai kapan? Nggak tahu. Saya pun punya rencana, udah coblos saja ini di punggung. Ambil aja cairannya, kalau ini yang bikin ganggu sesak nafas dan batuk-batuk saya, ya. Karena diagnosis dokter terakhir, ini cairan ada di paru-paru dan terjadi infeksi karena mungkin terlalu lama. Udah saya ingin diambil aja cairannya. Sakit gak apa-apa, yang penting udah gak tersiksa, ya. Kemarin hadir pun saya masih minta dokter hadirnya periksa, tolong dok diperiksa ada cairan tidak di paru-paru saya. Tarik nafas, hembuskan nafas, dia periksa. Udah ada cairan. Bersyukur. Berarti bukan karena cairan lagi. Masalah apa? Masih belum tahu. Yang namanya gonta-ganti obat sampai 5-6 kali, ya. Cocok gak cocok gitu ya, ganti dokter, suruh kasih ini. Udah berkali-kali sampai bosan. Sampai saya ngomong istri aku, sudah gak usah pakai obat-obatan. Udahlah. Kalau ini si izin Tuhan ya udah, ya harus dilewati. Kalau Tuhan mau jamah ya udah, ya Tuhan jamah. Karena sudah rasanya itu putus asa, ya. 18 kali ditembak dengan antibiotik waktu di rumah sakit itu, ya. Kan 6 hari ya, dari Minggu sampai Sabtu saya pulang itu 18 kali. Sekali suntikan 150.000. Sehari 3 kali suntikan antibiotik dan itu sakitnya bukan main. Waduh, apa? Sakit ya. Akhirnya di drip pakai apa? NaCl supaya saya nggak kesakitan. Oh, itu antibiotiknya keras katanya, ya. Pulang dari rumah sakit pun sampai hari kemarin ini masih itu batuk-batuknya. Waduh, mau dikasih antibiotik yang mana lagi, ya? Padahal antibiotik seharusnya nggak boleh banyak masuk di tubuh saya karena bahaya juga untuk fungsi ginjal. Sudah dikasih Tuhan, ya udah harus mengalami seperti itu. Saya belajar untuk bertahan, bersyukur, mengubah situasi yang nggak baik dengan terus bertekun. Dan ternyata itu tidak mudah. Nah, 4 komponen untuk saya bisa bertekun di dalam nasihat Yakobus ini. Kita lihat. Terus berikutnya, LCD-nya bisa ditayangkan. Ada 3, yang 4, ya, 4 komponen, ya. Ada 4 sikap yang benar dalam menghadapi pencobaan. Dengan cepat kita lihat di perikop bacaan kita pasal 5 ayat 7. Yang pertama di ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar. Petani itu harus nabur dengan susah payah, berkeringat, nunggu berbulan-bulan, ya.
untuk hasil tuayannya. Nggak bisa hari ini nabur, minggu langsung tuayan terjadi. Dibutuhkan kesabaran. Dan firman Tuhan ingatkan supaya kita sabar, termasuk dalam menantikan kedatangan Tuhan dengan segala persoalan, pencobaan, masalah yang kita hadapi. Firman Tuhan minta kita sabar. Yang pertama, untuk sudah punya ketekunan, ya, bisa menghadapi pencobaan dan bertahan, mengubah situasi yang nggak baik menjadi baik, terus memuliakan Tuhan, saudara harus memiliki kesabaran. Ya, tahan menderita, long suffering. Ya, siapa sih Pak yang mau tahan menderita? Kita ini kan naluri kita, ya, pinginnya kan selalu hidup bahagia. Ya, saya juga tidak mau untuk menderita terus. Nggak ada manusia yang ingin menderita terus. Tapi kalau di dalam rancangan Tuhan, ya, ada penderitaan yang terjadi yang kita alami seizin dengan kehendak Tuhan. Ya, mau tidak mau kita harus menghadapi. Ya, karena di balik semua pencobaan itu ada rancangan Tuhan yang indah, yaitu Dia akan bawa kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Coba lihat di Yakobus pasal 1. Surat Yakobus pasal 1. Saudara, saya kasih PR baca surat Yakobus ya, minggu-minggu ini. Selesaikan, nggak banyak, cuma 5 pasal. Tapi sudah hayati, renungkan dengan baik. Ini surat powerful sekali menghadapi pencobaan, kesukaran, masalah kehidupan. Nah, saya banyak diberkati dengan surat Yakobus ini. Lihat surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Linda tolong bacakan ayat ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Loh, kok malah disuruh anggap suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan? Ya, ada apa sebaliknya di balik pencobaan? Ayat yang ke-3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu Ya. menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Supaya kamu menjadi sempurna, teleios, dewasa. Ya, kedewasaan rohani itu diukur dari bagaimana sikap kita pada saat menghadapi pencobaan. Lupa, bukannya Alkitab juga surat Yakobus mengatakan Tuhan tidak mencobai. Begini, kalau bicara mengenai penderitaan, pencobaan, kesukaran, ya, iblis itu mencobai. Ya, cobaan yang berasal dari iblis. Tujuannya apa? Menjatuhkan kita, menghancurkan hidup kita. Tapi yang kedua, yang disebut ujian. Kalau ujian itu datang dari Tuhan, memang beda-beda tipis. Kalau saudara renungkan, lihat dirimu, aku ini sedang dicobai, aku sedang diuji. Tidak gampang. Tetapi saudara perlu mengerti bahwa cobaan itu datang dari iblis untuk menjatuhkan kita, menghancurkan hidup rohani kita. Tapi kalau ujian yang dari Tuhan itu akan membawa kita naik ke level yang lebih tinggi, sampai sempurna, teleios, dewasa rohani. Bahkan dikatakan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berkat rohani, berkat jasmani dilimpahkan dalam hidup kita. Nah, di samping cobaan dari iblis, ujian dari Tuhan, ada yang ketiga, yang disebut gabungan dari yang satu dan yang kedua. Loh, masa ada, Pak, cobaan dan ujian digabung? Ada. Contohnya apa? Ayub. Ayub itu diproteksi oleh Tuhan sedemikian rupa. Sehingga dikatakan di pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, Ayub itu orang yang saleh, takut akan Tuhan. Iblis suatu kali datang menghadap Tuhan berkata, ya terang aja, Ayub bisa seperti itu. Engkau berkati, dia takut, saleh akan engkau. Karena ada
pagar sekeliling yang membentengi hidupnya. Coba kalau pagar itu ditarik dari hidupnya, dia pasti akan menyangkali engkau. Lalu iblis minta diizinkan untuk mencoba. Tuhan izinkan. Ya, dan Tuhan pesan, sayangkan nyawanya. Silakan kau cobain, tapi sayangkan nyawanya. Dihabisin langsung sama iblis. Kekayaannya habis, udes. Anak-anaknya laki perempuan mati semua. Ya, tapi Ayub masih bisa mengubah situasi yang tidak menyenangkan dengan memuliakan Tuhan, dengan tetap berkata, aku datang dengan telanjang, aku juga pulang dengan telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Tidak ada perkataan yang salah dari Ayub. Dia bisa terima semua pencobaan itu dengan penuh sukacita. Kalau Tuhan katakan tidak, iblis, aku akan tetap proteksi dia, tetap Ayub diproteksi. Tapi karena Tuhan izinkan, iblis bekerja sama saudara. Itu gabungan yang 1 dan 2. Ya, ujian dari Tuhan dan cobaan dari iblis. Jalan masuk dalam. Walaupun kita tahu, saya sudah sampaikan beberapa minggu lalu, Ayub mulai pasal 3 dan seterusnya mulai membantah Tuhan, mulai komplain kepada Tuhan. Tapi dia belajar untuk berubah sikap. Di pasal-pasal akhir kitab Ayub, dia mencabut perkataannya dan dia menyesali perkataannya, yang minta keadilan Tuhan atas hidupnya, dan Tuhan pulihkan. Ya, Tuhan pulihkan dan berkati Ayub lebih luar biasa lagi. Nah, kembali ke Yakobus 1 tadi, ya. Jadi pencobaan ini pasti terjadi. Mau yang 1 coba dari iblis, mau yang 2 ujian dari Tuhan, atau yang ketiga gabungan cobaan iblis dan ujian Tuhan seperti Ayub, ya, itu harus terjadi. Tujuannya apa? Untuk belajar praktek ketekunan. Tapi saya tidak mengimani, ya, tidak mengajar jemaat mengimani lalu rame-rame, Tuhan berikan kepada saya pencobaan yang besar-besar supaya saya tahan batinan, tekun tahan uji. Oh, doa seperti itu dikabulkan sama Tuhan, kayak Ayub. Wah, repot nanti saudara ya. Tapi yang namanya cobaan, ujian pasti terjadi. Skala besar, skala sedang, skala kecil. Tapi Tuhan ingin dibalik semua itu, ya, katakan bahwa ujian terhadap imanmu itu, ayat 3 tadi, menghasilkan ketekunan. Artinya apa? Saudara tidak mungkin bisa punya ketekunan kalau saudara tidak mengalami proses pada gurun, pencobaan, kesukaran, penderitaan. Dan kalau saudara tekun, tetap bertahan, bahkan mengubah situasi yang tidak menyenangkan dengan tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan, maka engkau akan naik ke level yang lebih tinggi. Kamu menjadi sempurna, teleios, makin dewasa dan utuh dan tak kekurangan suatu apa. Makanya jangan cuma minta berkatnya saja dari Tuhan, tapi mau juga prosesnya. Kalau diizinkan Tuhan harus mengalami proses, entah sakit, entah masalah keluarga, entah masalah usaha, bisnis dan seterusnya. Tetap bertahan. Jangan sampai engkau mundur. Karena ada 3 sikap orang yang tidak tahan uji. Coba lihat di yang kedua tadi, ayat yang kedua. Dalam menghadapi kesukaran, pencobaan, ada 3 sikap yang muncul. Yang pertama, marah, jengkel, bersungut-sungut, bahkan mundur, murtad dari Tuhan. Itu banyak, ya. Gereja Tuhan kalau sudah terlalu banyak diindoktrinasi dengan ajaran teologi kemakmuran, waduh, jemaatnya nggak akan siap ketika kesukaran melanda dunia ini. Karena apa yang ada di pikirannya, jadi Kristen diberkati, jadi Kristen sukses, jadi Kristen selalu hidupnya, waduh, nyaman semuanya, ya, semua tersedia. Semua hidup dalam berkat yang limpah, kekuatan, kesehatan. Tapi Alkitab tidak ngajar begitu. Justru Yesus katakan, kalau kamu ikut aku, kamu harus sangkal diri, pikul salib. Dan tiap kita pasti punya salib masing-masing. Dan itu
memang berat dijalani. Tapi Tuhan katakan, bebanku itu ringan. Ya, kalau engkau undang, ya, aku masuk dalam hidupmu, maka aku akan masuk dan bebanmu akan jadi ringan. Itu luar biasa janji Tuhan. Mengapa kita bisa bertahan dan beban kita jadi ringan? Karena Tuhan yang jadi kekuatan kita. Tapi coba kalau saudara terus berpikir jadi Kristen itu semuanya enak, lancar, gak ada masalah, gak ada kesukaran, gak ada penderitaan. Sekali sudah kena pencobaan, sekali sudah kena penderitaan, tidak tahan. Sudah bisa jengkel, bisa marah, bisa bersungut-sungut, bahkan sampai akhirnya kemudian murtad, mundur. Yang kedua, bertahan secara pasif, ya, dia diam, tidak marah, ya, tidak murtad, dia tetap gereja, ikut komsel, ya. Dia tidak cerita kepada teman-temannya, bersungut-sungut, nyalain Tuhan, ya, nyalain gereja, gereja mengajarkan ketekunan, ya, akhirnya harus mengalami pencobaan semuanya. Loh, ini firman Tuhan kok saudara. Kalau saya disuruh milih, kasih tema visi yang enak-enak, ya saya kasih tema aja, oh mujizat gitu ya, apa urapan double porsi gitu ya, berkat kemakmuran gitu, itu enak-enak saudara ya. Pasti semua jemaat akan senang dengan khotbah yang seperti itu. Tapi mengapa Tuhan kasih tema tahun lalu setia sampai akhir, dan tahun ini bertekun menantikan kedatangan Tuhan? Karena jemaat harus ngerti firman Tuhan. Kalau enggak, ketika aniaya, kesukaran, pencobaan terjadi, bisa murtad, bisa bersungut-sungut, bisa menyalahkan Tuhan. Kekristenan di Amerika mengalami kemerosotan waktu tragedi Menara BTC itu ya. Wah, banyak yang meninggalkan Tuhan. Mereka salahkan Tuhan. Mana Tuhan tidak menyertai? Anakku mati. Mana Tuhan tidak menyertai? Suamiku kerja mati. Karena di gereja udah diindoktrinasi dengan pengajaran kemakmuran. Ya, kondisi Amerika dalam kondisi yang makmur. Wah, senang itu kota-kota seperti itu. Dan Indonesia pun mulai masuk pengajaran seperti itu, mengadopsi pengajaran di Amerika. Gerejanya makin besar memang, jemaatnya mungkin juga kaya raya. Tapi lihat kualitas hidup rohaninya. Bisa bertahan tidak ketika pencobaan terjadi? Ataukah sebaliknya menyalahkan Tuhan karena dianggap kejadian hidup sehari-hari tidak seperti yang dikhotbahkan oleh para pendeta yang bicara pada hari ini? Bisa, orang bisa tinggalkan Tuhan karena kecewa. Makanya kadang ada hamba Tuhan, jangan nyanyi ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus. Jangan ngomong badai nanti, badai beneran, badainya diganti berkat, meskipun berkat silih berganti. Oh, saya sudah tahu ini mengenai teologi kemakmuran. Kita nggak mau menghadapi badai. Siapa sih yang mau menghadapi badai? Tetapi kita yang siap menghadapi badai kehidupan, kita akan masuk di dalam dimensi ketekunan untuk bisa bertahan dan mengubah situasi yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang menyenangkan, mempermuliakan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, bersyukur, bersukacita, mempermuliakan nama Tuhan. Ini beda dengan satu dan yang kedua. Ya, kalau yang kedua mungkin lebih baik dari yang satu. Tapi yang ketiga, bukan cuma bertahan secara pasif, ya lalu yaudah nerima aja, mau nasibnya seperti ini, enggak. Tapi dia belajar bersyukur bahwa di balik semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia percaya di balik pencobaan, penderitaan, kesukaran dalam hidupnya, Tuhan sedang membawa naik ke level yang berbeda. Hatinya melimpah dengan syukur, walaupun masih ada persoalan dalam hidup. Dan saya harap jemaat Tuhan punya sikap yang ketiga. Saat sudah menghadapi kesukaran, yang terakhir kita lihat ya, dengan cepat. Balik yang ketiga, ayat yang ketiga. Sikap yang pertama supaya kita bisa tahan dalam hadap penderitaan yaitu sabar. Sikap yang kedua, meneguhkan hati. Ayat yang ketiga.
Ayat yang ke-8, Yakobus 5 ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hati karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, sabar, tahan menderita, tidak bersungut-sungut. Tapi juga firman Tuhan minta supaya kita harus meneguhkan hati, ya, sehingga teguh, tidak terguncangkan dalam keadaan situasi apapun. Kemudian yang ketiga dikatakan tidak bersungut-sungut. Ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, ya, supaya kamu jangan dihukum. Kalau keluarga menghadapi masalah, ya, itu nanti bisa terjadi saling menuduh. Suami, bapak disalah-salahkan, di PHK, kamu kerjanya tak becus, rajin, tanggung jawab. Istri bisa nyalakan, ya, anak bisa menyalahkan. Akhirnya saling menyalahkan satu dengan yang lain, timbul persutan. Nah, ini bahaya juga, sehingga persutan itu tidak membuat orang bisa punya ketekunan, ya. Jangan bersungut-sungut dalam situasi apapun yang terjadi. Dan yang keempat, yaitu bertekun. Ayat 10 dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Tidak ada ayatnya, turutilah teladan nabi-nabi yang hidupnya diberkati oleh Tuhan. Coba saudara tunjukkan ayatnya dan beritahu kepada saya. Tapi nasihat firman Tuhan jelas, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saudara boleh lihat contoh para nabi, perjanjian lama, para rasul, para murid Tuhan, perjanjian baru, semuanya mereka menderita. Sampai ada yang dianiaya, mati syahid. Ya, mereka menderita, tapi mereka tetap sabar, memberitakan firman, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah pencobaan membuat engkau jauh dari Tuhan, kecewa dengan Tuhan, ataukah sebaliknya, pencobaan yang kau alami membuat engkau semakin bergairah, mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh? Hanya orang yang tekun yang bisa menghadapi seperti itu. Makanya ayat 11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Para nabi yang sabar, tahan menderita, karena mereka bertekun dan mereka berbahagia. Mereka telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Bukan penderitaan Ayub, tapi ketekunan Ayub. Tidak perlu pengen menderita seperti Ayub, ya. Tapi kalau penderitaan, pencobaan diizinkan, miliki ketekunan seperti Ayub. Ini nasihat firman Tuhan, supaya engkau tekun seperti Ayub. 4 hal tadi harus masuk dalam pikiran dan hatimu. Sabar, teguh hati, tidak bersungut, dan tekun. Saya percaya 4 hal ini sudah menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, tangguh dalam menghadapi situasi yang sulit. Tapi kalau 4 ini tidak ada di dalam kehidupan kita, justru saya khawatir saudara bisa tinggalkan Tuhan, bisa kecewa dengan Tuhan, bisa marah sama Tuhan, bisa jengkel sama Tuhan. Tapi kalau ada 4 sikap ini dalam hidup kita, maka kita pun boleh belajar untuk terus kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara melalui firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Engkau